Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bobbyfu41. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat konten tips dan trik pasang kampas RJR dan plat totol di Satriafu Karbu ya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan kampas RJR dan plat kopling totol di Satriafu Karbu, cara pemasangan yang benar dan tidak asal pasang ya. Jadi saya akan memberi tips cara pasang kampas kopling RJR dan plat totol supaya mendapatkan hasil yang maksimal ya, supaya nggak ada efek sampingnya yang nggak enak, misal oper giginya keras, terus kalau pagi awal nyala dimasukkan satu langsung loncat, misal di standar tengah di kopling dimasukkan gigi satu, di kopling mentok roda belakangnya masih muter. Jadi akan saya jelaskan gimana caranya supaya aman ya, 100% aman, nggak ada efek sampingnya dan bisa maksimal hasilnya ya. Oke, untuk yang pertama kopling hose. Kopling hose ini kita kasih lubang-lubang seperti ini ya. Kita kasih lubang-lubang, tujuannya apa? Karena kampas kopling RJR ini kotak-kotaknya ini sangat lebar ya, dan jarak satu sama lain itu sangat rapat. Otomatis oli itu kurang untuk melumas di area kampas kopling ini. Jadi persnelingnya kurang basah. Untuk mensiasatinya lewat kopling hose ini tadi, dibor-bor juga lewat plat kopling totol. Perbedaan kampas kopling RJR sama original Satriafu seperti ini. Jadi yang original Satriafu itu jarak antara satu sama lain dari kotak-kotaknya ini masih lumayan jauh ya. Jadi ulinya masih lumayan banyak untuk menyimpan oli, masih cukup, jadi persnelingnya nggak begitu keras. Sedangkan kalau pakai RJR jaraknya semakin mepet, jadi kalau kurang oli persnelingnya jadi keras. Jadi cara mensiasatinya lewat kopling hose ini tadi, kopling hose di lubang-lubang, juga ganti platnya pakai plat totol. Namun kalau pakai plat totol, rumah plat koplingnya ini harus dibubut ya, harus diperdalam, ini harus dikurangi sekitar 1 mili kalau saya. Kenapa kok dikurangi? Akan saya jelaskan ya. Oke, lanjut, kenapa kok rumah plat koplingnya ini dibubut? Akan saya jelaskan ya. Ini ada plat totol yang akan kita pakai. Untuk pakai kampas kopling RJR ini kita pakai plat totol. Dan ini ada plat kopling polos ya, atau standarnya Satriafu. Ini plat totol. Jadi kita ukur standarnya Satriafu ya. Nah, standarnya Satriafu ini sekitar 1,5 mili. Oke, kita ukur ketebalannya ya. Saya autofokuskan. Oke, saya autofokuskan. Kita ukur ketebalan plat kopling Satriafu ya. Sekitar 1 mili lebih 60 ya. Atau 1,5 mili lebih sedikit, 1,60. Sedangkan untuk plat totol kita ukur ketebalannya. Untuk plat totol ini 2 milian ya. Bisa dilihat untuk plat totol sekitar 2 milian. Jadi selisih antara plat kopling Satriafu original dengan plat totol itu sekitar 0,40 ya per satu keping ini. Jadi kalau semisal pakai kampas kopling RJR terus plat totol kan, pakai plat totol seperti ini terus kampas RJR plat totol. Nah, jadi kalau plat totolnya ini tadi satu saja selisihnya 0,40-an, jika dikalikan 4 kan kita pakai 4 biji atau 4 keping ya. Untuk plat totol ini kan kita menggunakan 4 keping atau 4 biji ya. Jadi tinggal kita kalikan selisihnya. Jika satu keping saja selisihnya 0,40, jadi 0,40 kita kalikan 4, selisihnya sekitar 160 ya, atau 1,6 mili. Jadi ini tadi kan standarnya 1,6 mili. Oke, jadi ini tadi kan standarnya 1,6 mili ya. Sedangkan yang total 2 mili. Jadi per satu keping ini selisihnya 0,4 mili. Nah, jika dikalikan 4, 0,4 mili dikalikan 4 ketemunya sekitar 1,6 mili. Oke, jadi untuk mensiasati
plat kopling yang lebih tebal sekitar 1,6 mili. Jadi ini kita bubut ya. Standarnya seperti ini. Ini yang belum dibubut. Seperti ini ya. Ini yang sudah dibubut. Ya. Kita bubut sekitar 1 mili ya. Oke, jadi seperti itu tadi penjelasan, tips dan trik cara pasang kampas kopling RJR di Satriafu ya. Jadi perbedaannya tidak hanya dari totol-totolnya ini ya, tapi juga ketebalannya. Semisal ini tidak dibobot, semisal rumah platnya tidak dibobot, nanti yang terjadi ketika dipasang seperti ini, dia lunasnya ini terlalu sempit ya. Ketika dipasang, nanti ini kurang masuk ke dalam. Jadi ketika dikopling nanti roda belakangnya muter terus. Jadi kalau dipakai jalan ketika oper persneling dia keras. Karena ini kurang space atau terlalu sempit. Karena platnya tadi yang lebih tebal 0,4 dikalikan 4 biji. Jadi akhirnya kita bobot rumah platnya ini sekitar 1 mili saja cukup untuk mensiasati itu tadi. Supaya persnelingnya tetap enak. Dan ketika dikopling roda belakangnya berhenti. Dan untuk koplingnya supaya tetap lembut, kampas koplingnya supaya tetap basah, kita bantu lewat lubang kopling hose ini ya, kita lubang-lubang. Oke, sedikit tambahan untuk perbedaan kampas kopling yang ini, yang pojok kanan ini punya Satria injeksi ya. Sedikit tambahan saja untuk menambah wawasan. Ini punya Satria injeksi, ini punya Suzuki RJR, dan yang ini punya Satria Fukarbu ya. Jadi kalau punya saya punya Satria injeksi ini dari motor baru, saya ganti punya Satria Fukarbu. Dan untuk Satria Fukarbu yang speknya sudah tinggi, ganti pakai punya RJR supaya anti selip ya. Oke, tambahan lagi sebelum kita pasang, untuk kampas kopling RJR dan plat totol ini, saran saya kalau pakai kampas kopling RJR dan plat totol, usahakan speknya sudah bore up atau stroke up ya, atau sudah upgrade. Semisal standar dealer pakai kampas RJ plat totol, mubazir ya, mending pakai original Satriafu biar nggak habis banyak-banyak. Jadi saran saya kalau pakai kampas kopling RJR itu buat mesinnya yang sudah bertambah banyak ya horsepowernya ya, biar nggak mubazir, biar kerasa manfaat kampas kopling RJR ini. Jadi saya merekomendasikan kampas kopling RJR ini hanya untuk Satriafu yang speknya sudah tune up ya. Saya merekomendasikan kampas kopling RJR ini cocoknya untuk Satriafu yang pakai kampas kopling originalnya, sekalipun kampasnya masih bagus tapi kerasa selip karena speknya yang sudah di-up. Jadi saya menyarankan pakai RJR. Yang speknya masih standar, saya rekomendasikan tetap pakai kampas kopling original Satriafu. Oke, jadi saya rasa cukup seperti itu saja tips dan trik penjelasan tentang kampas kopling RJR dan plat totol ya. Cara pasang, sedikit tips dan trik supaya hasilnya maksimal seperti itu tadi ya. Oke, lanjut saya pasang. Intinya kampas kopling RJR ini akan terasa manfaatnya jika speknya sudah up ya. Kalau masih standar atau kampas kopling orinya tidak selip, ya tidak perlu pakai kampas kopling RJR. Intinya ini buat yang pakai kampas kopling original, kondisinya masih bagus tapi selip, atau sudah baru tapi masih kayak tertahan tenaganya, jadi bisa ganti pakai RJR. Kalau pakai originalnya saja masih mumpuni, misal pakai originalnya masih mampu, jadi nggak perlu pakai RJR ya, biar nggak mubazir, karena ini harganya mahal. Ini per keping 70 ribuan, dikalikan 5, ini harganya 40 ribuan yang platnya, dikalikan 4. Oke, lanjut saya pasang.